Sorry ya, baru saya baca WA-nya, teman-teman. Sudah saya rekam. Baik Pak, sudah bisa dimulai Pak. Halo Pak. Halo Pak, sudah bisa dimulai Pak? Pak Fasil. Gimana Bu Sri? Kita mulai Bu Sri. Bu Sri. Halo Bu Sri. Kita mulai Bu. Suara Bapak nggak kedengaran. Oh nggak dengar ya? Headset Ibu coba pakai. Bentar. Udah dengar Bu? Oke, udah. Oke. Berarti kita mulai aja Len ya. Iya, berarti. Karena sudah direkam juga yang saya lihat. Iya. Kita mulai aja lah Pak. Oke baik. Saya yang menjadi coach ya Bu ya. Iya Pak. Dan saya menjadi coaching. Ya. Oke. Selamat siang Bu Sri Wartina. Selamat siang Pak. Ya, gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Sehat ya. Iya Pak. Baik. Sudah makan siang tadi Bu? Alhamdulillah udah Pak. Udah kenyang ya. lagi. Iya. Jadi sekarang kondisi apa ya, lagi bugar lah Bu ya? Iya, lagi moodnya lagi bagus Pak. Iya, karena udah makan siang juga Bu. Iya, udah. Oke. Iya, kemarin kita sudah sepakat ya Bu ya. Iya. Kita akan melakukan percakapan. Iya. Di mana pada tanggal 26 September 2024 ini kita bertemu. Iya Pak. Dan kemarin kita sudah sepakat ada yang ingin dibicarakan. Iya Pak, kemarin sudah janji sama Bapak pengen mengeluarkan unek-unek tentang ada permasalahan kayak sedikit gitu lah Pak. Iya, jadi perlu Ibu dan kita pahami, kita adalah mitra ya Bu ya. Iya. Kita adalah mitra dan saya tidak lebih pintar dari Ibu. Iya Pak. Iya, kita ini adalah mitra yang saling menguatkan dan bisa saling berkolaborasi ya Bu ya. Iya. Nah, untuk pembelajaran Bu, apakah boleh saya merekam kegiatan coaching kita ini? Boleh Pak. Boleh Bu ya? Boleh. Oke, terima kasih ya Bu ya. Iya. Baik. Apa yang menjadi tujuan Ibu pada saat ini? Oh iya, terima kasih Pak. Sebelum saya menyebutkan tujuan dulu dari kegiatan ini Pak, Ya. saya sedikit sering dulu ya Pak, sering gitu kan tentang masalah atau permasalahan saya. Iya, Bu. Permasalahan saya di kelas tentang adanya satu orang anak yang dalam pembelajaran dia kurang aktif gitu Pak. Ya. Jadi pas waktu pembelajarannya jadi kurang sempurna karena saya inginkan pembelajarannya kan lebih bagus dan sempurna menurut saya gitu Pak. Iya.
Oke. Kemudian setelah ini saya mempunyai tujuan dalam pembelajaran ini. Saya ingin anak-anak saya semuanya aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran, dan dalam kegiatan coaching ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami gitu Pak. Oke. Baik. Apa faktor yang menyebabkan kira-kira murid itu pasif pada saat Iya. pembelajaran? Iya, terima kasih Pak. Mm-mm. Mungkin menurut saya ya Pak ya, Iya. faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan murid itu kurang aktif mungkin berasal dari saya juga mungkin Pak. Contohnya saja yaitu mungkin anak ini kurang berminat dari materi yang saya sampaikan mungkin gitu Pak. Karena kadang-kadang materi yang saya sampaikan kurang tertarik anak. Kemudian anak ini biasanya kalau seandainya saya menyampaikan materi ini kayak monoton, Oh yang gitu. biasanya iya Pak gitu. Kira-kira Bu, seberapa urgentkah hal tersebut bagi Ibu? Dalam bentuk persen atau gimana Pak gitu? Menurut Ibu dalam proses pembelajaran itu Iya. ketika murid itu tidak aktif, Iya. kira-kira seberapa pentingkah itu bagi Ibu? Sangat penting sekali Pak. Sangat penting Bu ya. Iya. Bisa Ibu utarakan bagaimana sejauh mana hal itu merasa penting dalam hidup Ibu atau dalam pembelajaran? Menurut saya Pak, dalam pembelajaran anak itu, kalau seandainya anak itu aktif, saya sangat bangga dengan diri saya. Saya merasa pembelajaran itu atau tujuan yang saya inginkan itu tercapai, sehingga anak itu semangat dan belajar. Kemudian pembelajaran yang saya sampaikan itu dapat diterima dengan baik tanpa ada paksaan. Oh gitu, Iya. baik sekali. Berarti kalau saya buat dalam skala 1 sampai 10, Iya Pak. seberapa pentingkah permasalahan yang sedang Ibu alami pada saat ini? Skalanya bisa 90 sampai 100. Kalau 1 sampai 10? Oh, 1 sampai 10, 9, Iya. 9,5. 9 Bu ya? Iya, iya, 9. Berarti begitu pentinglah artinya Iya, bagaimana Ibu penting. boleh Iya, membuat pembelajaran itu harusnya aktif gitu Bu ya? iya Pak. Baik. Nah, kira-kira Bu, apa yang dapat Ibu lakukan untuk membuat atau memotivasi siswa tersebut boleh aktif? Caranya kalau seandainya motivasi yang saya berikan memberikan semangat dan dorongan bahwa anak ini, bahwa dirinya itu tidak lebih baik dari teman-temannya, karena di sekolah itu kan setiap anak itu sama, tidak ada yang berbeda. Anak itu walaupun dia salah, kalau seandainya kan biasanya kalau anak itu yang kurang aktif itu biasanya kan anak itu kan kurang percaya diri gitu kan Pak. Iya. Jadi saya ingin membuat atau mengeluarkan dalam dirinya bahwa dirinya harus percaya diri dulu, membuat anak itu percaya diri sehingga anak itu lebih aktif dalam mengeluarkan pendapatnya atau hasil pemikirannya, dan menganggap dirinya tidak salah dengan orang lain gitu. Gitu Bu ya. Jadi kira-kira hal yang ingin Ibu lakukan pada saat pembelajaran tersebut, kira-kira apa yang terbersit di pikiran Ibu yang ingin Ibu lakukan supaya anak ini nggak monoton gitu? Apa kira-kira kegiatan yang bisa Ibu atau apa metode yang mau Ibu? Kira-kira ada nggak metode yang bisa Ibu berikan? Iya, biasanya di dalam kelas biasanya metode-metode mungkin udah biasa juga ya Pak ya dilaksanakan. Tapi kalau seandainya biasanya saya lakukan itu bikin kayak speaking juga, kemudian membuat video-video pembelajaran sesuai dengan materi pembelajaran, kemudian membawa anak keluar dari kelas, melihat lingkungannya sehingga sesuai dengan materi pembelajaran itu, sehingga anak tidak bosan di dalam.
Gitu Bu ya. Iya. Eh, pada saat pembelajaran yang ini kan Ibu merasa Ibu kan kurang ibaratnya kurang bisa menguasai bagaimana supaya anak ini boleh aktif gitu Bu ya. Iya, Pak. Jadi menurut Ibu ketika proses pembelajaran tersebut apa yang membuat anak itu tidak fokus atau tidak aktif kira-kira Bu? Kalau menurut saya sih Pak, Mhm. kadang-kadang anak ini kadang kurang mengerti, mungkin kurang mengerti dengan pembelajaran yang dipelajari atau materi pada hari itu, Oh, mungkin. Gitu. kurang mengerti materi Iya, kurang ya. paham materinya. Apakah ada pembeda yang Ibu lakukan terhadap siswa di dalam kelas tersebut? Apakah semua siswa itu tidak mengerti? Apakah hanya dia? Gitu, Bu. Semuanya mungkin rata-rata kan anak-anak kan beda pemikiran atau beda IQ-nya gitu Pak ya. Tapi Iya. setelah ada pemetaan dulu kan saya kan sudah melakukan pemetaan gitu. Jadi di antara beberapa anak itu sudah tak saya tahu mana anak yang kurang tahu IQ-nya atas, menengah, dan yang paling bawah. Jadi pas pula anak yang kurang aktif ini IQ-nya yang paling bawah gitu Pak. Oh, kira-kira Bu, berapa orang yang tidak mengerti atau yang tidak aktif dalam pembelajaran tersebut? Kira-kira 1 sampai 2 orang gitu, Pak. 1 sampai 2 orang Iya. ya. Ibu di dalam kelas ada sekitar berapa orang? 23, Pak. 23. Berarti sekian siswa ada ibaratnya sebagian kecil lah Bu ya yang tidak Iya. mengerti Bu ya. Iya. Nah, apa rencana yang ke depan yang akan Ibu lakukan untuk menyikapi siswa yang 2 orang ini tadi? Rencana ke depannya, rencananya saya memanggil anak yang 2 tadi, Ya. yang permasalahan tadi yang kurang aktif itu. Kemudian saya berbicara dengan atau 2-4 mata dengan anak ini, terus menanyakan kenapa anak ini kurang gitu, kurang paham atau kurang aktif gitu kan, apakah dengan memang materi yang saya sampaikan itu kurang paham atau mereka tidak suka gitu. Kemudian mungkin memberikan arahan kepada mereka supaya mereka lebih aktif gitu dalam pembelajaran di kelas gitu Pak. Oke, nah rencana Ibu kapan Ibu mau mulai melakukan tindakan tersebut? Rencananya besok boleh. Besok Iya. bisa lebih spesifiknya Bu jam berapa? Jamnya jam 10:30 karena kami pulangkan jam 10:30 gitu Pak. Oh, berarti Ibu melakukannya Kayak remedial gitu. setelah pulang sekolah Iya. gitu ya? Iya. Oke, berarti besok jam 11 Ibu akan 10:30. 10:30 akan memberikan apa nih, masukan kepada anak-anak gitu Iya, Pak, Bu ya? masukan gitu. Menanyakan apa masalah sebenarnya gitu kan. Kadang-kadang anak kan lebih mau terbuka dengan kita bicara dengan hati ke hati Iya, daripada betul. menanyakan di depan orang gitu lebih banyak. Benar sekali Bu. Nah, kira-kira nih, apa tanda-tandanya kalau ibu itu sudah berhasil membuat siswa ini aktif di dalam pembelajaran? Kira-kira apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya anak itu kayak riang gitu kan, ceria gitu Ceria dalam gitu Bu ya? ceria dalam melakukan kegiatan. Misalnya ditanya gitu langsung jawab, langsung connect gitu, Pak. Kalau biasanya kalau anak yang kurang aktif itu kan kayak murung, diam aja gitu, kayak nggak ada respon gitu. Oh, itu jadi salah satu tanda Iya, apabila anak itu sudah merespon gitu Bu ya? Iya. Itu terkait dengan mood-nya dalam belajar gitu Bu ya? Iya, iya. Baik. Sangat menarik Bu ya percakapan kita pada Iya, hari ini. iya Pak, terima kasih. Oke, baik Bu, pada saat ini ya
Ibu sudah bercerita dari hati ke hati lah ini, Bu, Iya, ya. iya, Pak, ya, iya. Dan Ibu juga sudah terbuka dengan apa yang menjadi persoalan atau permasalahan yang Ibu hadapi. Iya. Dan sebenarnya Ibu juga sudah memberikan solusi atas Iya. apa yang Ibu alami pada saat Iya. ini. Oke, berarti mulai besok Ibu akan melakukan kayak remedial atau melakukan tujuan atau solusi dalam kegiatan. memberikan semangat Iya. tadi, memberikan motivasi, Bu, ya. Iya, bukan. Oke, saya akan melihat nanti bagaimana keberhasilan Ibu dalam membuat siswa ini tadi menjadi aktif. Dan Boleh, itu Pak. nanti berarti ini tanggal 26, Bu, ya? Iya, 26, Pak. Tanggal 26. Baik, berarti nanti kita ketemu lagi bagaimana kalau minggu depan? Apakah Minggu depan tanggalnya harinya hari apa, Pak? mungkin hari-hari Senin lah, Bu, iya kan? Hari Senin, minggu depan. Sekarang hari Jumat, minggu Senin kan cepat kali lah itu, Pak. Minggu depannya lagi, Bu. Oh gitu, Senin depan. Iya, artinya kan di Senin tanggal Seninnya berapa? lagi, Tanggal Seninnya 30 kan lagi. mungkin gitu. Ibu sudah berproses di situ. Oh gitu, berarti Seninnya lagi ya, Pak, ya? Iya, nanti di situ kita lihat, nanti Ibu juga bisa menyampaikan ternyata yang sudah Ibu lakukan itu berhasil. Iya. Oke, baik. Terima kasih, Bu, atas Sama-sama, Pak. keterbukaannya yang sudah boleh bersedia jujur tentang apa yang Ibu alami pada saat ini. Saya sebagai coach hanya bisa memberikan motivasi ya untuk kita boleh sama-sama saling menguatkan, Bu, ya. Bukan berarti saya itu hebat, bukan berarti saya menggurui Ibu, tidak. Kita ini adalah mitra yang harus saling berkolaborasi. Baik, Bu. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Kita akan ketemu di 2 minggu lagi, Bu, ya. Iya, saya pun sebagai coachnya juga berterima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kayak masukan mungkin kepada saya. Dan terima kasih atas kesempatan ini, dan Bapak terima kasih atas waktu yang telah Bapak luangkan kepada saya, dan saya ucapkan terima kasih banyak, Pak. Iya. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Oke. Baik, sekarang saya akan menjadi coach, Bu, ya. Iya. Berarti lanjut ya, Pak, ya. Saya sebagai coach dan Bapak sebagai coachnya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bu. Apa kabarnya, Pak? Puji Tuhan, baik, Bu. Sehat. Baik, alhamdulillah. Dari wajah Bapak menandakan bahwa Bapak dalam keadaan sehat-sehat. Iya, Bu. Ya, mudah-mudahan ya, Pak, kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian dalam kegiatan ini kita bisa menjadi coach dan coach yang baik. Dan kemudian saya sebagai coach mungkin tidak untuk menggurui gitu kan, Pak. Kita adalah sama dalam kegiatan ini. Dalam kegiatan ini sebelumnya saya ingin bertanya dengan Bapak, sebenarnya tujuan Bapak dalam kegiatan coaching ini, Pak? Iya, tujuan saya pada hari ini ingin bercerita Pak, ke Ibu tentang apa yang saya alami. Gimana itu, Bu? Saya sedang mengalami yang namanya problem di mana saya kurang mampu untuk boleh membuat solusi bagaimana saya bisa membawa anak-anak itu atau membuat anak itu boleh rajin ke sekolah gitu, Bu. Kenapa dengan anak Bapak? Apakah ada yang kurang yang susah datang ke sekolah atau banyak atau sedikit gitu, Pak? Iya, Bu. Jadi kebetulan di sekolah saya ini adalah sekolah baru, Bu, kan. Oh, gitu ya, Pak. Iya, sekolah saya ini sekolah baru. Di mana lingkungan di dalam lingkungan sekolah, Bu, itu
berkaitan erat dengan lingkungan masyarakat. Jadi Oh, di gitu. mana lingkungan masyarakat di sini masih seperti kurang terbuka untuk pendidikan. Oh, Sehingga banyak siswa yang malas untuk datang ke sekolah, Bu. jadi mungkin itu salah satu faktornya ya, Pak, ya. Jadi, lebih lanjutnya mungkin dari penjelasan Bapak itu kan. Jadi kalau menurut Bapak, apa sih faktor yang menyebabkan murid itu kurang berminat untuk datang sekolah? Nah, banyak faktornya sebenarnya. Yang pertama itu keluarga. Jadi saya melihat eh, dalam keluarga yang broken, ya jadi siswa ini ada beberapa siswa saya itu eh, tidak mau datang ke sekolah karena melihat karakter dari orang tuanya itu yang tidak juga mendukung anak ini untuk boleh datang ke sekolah. Contoh nih Bu kan, Iya. siswa ini terlambat bangun. Siswa terlambat bangun, dia tidak mau lagi tuh datang ke sekolah. Oh, gitu. Karena memang niatnya juga nggak mau datang ke sekolah. Nah, yang menjadi permasalahan, Bu, orang tuanya juga tidak mau mengatakan, ayo pergilah ke sekolah. Malah orang tuanya, ya udah biarkan saja. Nah, itu yang membuat salah satu faktor anak ini jarang datang ke sekolah. Yang kedua, ekonomi, Bu. Rata-rata eh, kehidupan siswa kami ekonominya menengah ke bawah. Itu juga faktor yang membuat siswa ini tidak mau atau enggan untuk boleh datang. Karena kalau tidak ada uang jajannya, dia nggak mau datang ke sekolah, Bu. Oh, Nah, itu yang membuat saya jadi bingung. Bagaimana lah cara saya untuk boleh menciptakan eh, atau ingin mendorong siswa itu, Bu, boleh termotivasi dengan apa yang boleh saya berikan kepada dia untuk dia boleh datang ke sekolah gitu, Bu. oh, iya. Bapak tadi kan bilang yang penyebabnya yang pertama yaitu tentang keluarga gitu kan, Pak. Mm-mm. Yang kedua tentang masalah ekonomi. Oh, Iya, dari Bu. kedua faktor itu memang dalam setiap masyarakat atau tiap anak pasti ada situ masalahnya gitu kan. Tapi pernah nggak Bapak kalau seandainya Bapak itu menghubungi keluarganya gitu, seandainya Iya, kayak komunikasi gitu, Pak? iya, saya pernah, Bu, menghubungi keluarganya dan mengunjungi saya juga mengunjungi siswa tersebut. Dan memang ketika saya bercerita apa penyebabnya, yaitu penyebabnya kalau dia sudah terlambat bangun, dia nggak mau lagi datang ke sekolah. Hmm. Dia kalau sudah nggak dikasih orang tuanya jajan, dia nggak mau lagi datang katanya. Padahal kalau saya pikir-pikir, Bu, ya, Ya. sebenarnya bisa dia berjalan kaki sebenarnya. Iya. Nah, Oh, di situ yang membuat saya jadi bingung, Bu. Apa ya? berarti Apa ya yang bisa saya berikan atau bukan berikan sih, berikan dalam artian apa yang bisa memotivasi dia gitu, Bu. iya, memang kalau dia kita pikirkan Pak sulit kali kan karena Mhm. pikir kita mengapakan orang tua berkata yang kayak gini kan. Kita Iya, tanya sama anak, dia berkata tentang orang tua. Jadi lebih fokusnya lebih baik kita ketemukan di lokasi yang tempat yang kayak berbeda, jangan nanti nanti di rumah gitu kan. Jadi nanti kalau seandainya Bapak ajak orang tuanya sama anak itu kayak komunikasi atau sosialisasi bersama gitu Pak. Tapi lokasinya jangan lokasi rumah gitu kan. oh gitu, Bu, ya. Kalau menurut saya, tapi kalau menurut Bapak apa solusi yang terbaiknya gitu kan? Kalau menurut Bapak gimana? Apa sih solusi atau apa yang Bapak lakukan untuk membantu siswa tersebut dapat rajin lagi datang ke sekolah supaya jangan Mmm, momok sekolahnya itu kayak momok tempat gak dia sukai gitu. iya, Bu. Jadi saya berencana ini
akan kembali lagi mengunjungi Oh, siswa tersebut. Apabila dia tidak datang, saya akan mengunjungi siswa tersebut dan saya akan melakukan kolaborasi juga untuk orang tua. oh, Iya, bagus. jadi karena memang kalau saya rasa ya Bu ya, Iya, harus ada kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua. Nah, jadi saya rasa nanti saya akan coba untuk berbicara dari hati ke hati kepada seorang anak tersebut, apa yang membuat dia nggak nyaman atau apa yang membuat dia hadirnya itu bolong-bolong, apa yang membuat dia sungkan untuk datang. Jadi mungkin saya akan bercerita dan akan memberikan inovasi. Mungkin dia nggak suka juga melihat pembelajaran saya. Jadi saya juga bisa harus jadi, Bu. harus iya, harus berpikir untuk bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik walaupun nanti dia nggak ada uang, tapi dia bisa tertarik dengan pembelajaran kita dan boleh datang ke sekolah tanpa harus memikirkan bukan karena ujian, bukan karena uang jajan, bukan karena masalah keluarga, tapi karena memang aku senang pembelajaran itu. Nah, itu rencana yang mau saya buat, Bu. Iya bagus itu Pak. Memang rencana yang Bapak ingin lakukan itu udah luar biasa kali kan, karena biasanya anak kalau kita ingin mengeluarkan isi hati anak, tahu dengan masalah anak, lebih baik kita berbicara dengan hati ke hati. Karena anak itu suka dengan pemikiran atau masalahnya itu ingin dikeluarkannya dengan orang yang nyaman. Kemudian bikinlah anak itu senyaman mungkin dengan kita. Kemudian bisa jadi Pak pembelajaran kayak materi yang diajarkan di sekolah mungkin anak kurang suka. Jadi mungkin itu dah ada mungkin solusi yang terbaik untuk kita lakukan. Iya. Kemudian Bapak kan sudah melakukan rencana ini. Mm-mm. Kemudian kapanlah rencananya ini Bapak lakukan? Nah, rencana ingin saya lakukan itu besok, Bu. Besoknya Besok kapan? setelah pulang sekolah jam 12. Jam 12 setelah Iya, pulang sekolah. setelah pulang Jadi sekolah. Bapak datang ke rumahnya atau solusi sekolah atau gimana Pak? Karena memang siswa itu tadi juga nggak datang, Bu. Oh, nggak datang juga ya Pak? Nggak juga datang. Hari ini ya? Iya, Berarti jadi sering kali lah gitu ya Pak ya? sering kali, Bu. Jadi Dengan siswa yang sama? siswa yang sama, Bu. Jadi dia memang eh, tidak ada motivasinya untuk datang ke sekolah itu gitu. Jadi rencana saya ingin besok jam 12 setelah pulang sekolah saya ingin jumpai lagi ya. Saya tidak akan henti-hentinya untuk memberikan motivasi dan semangat kepada siswa tersebut untuk boleh hadir. Karena jangan karena latar belakang keluarga yang membuat dia jadi urung untuk boleh datang ke sekolah, tapi karena memang ada yang dia rindukan di sekolah ini, Bu. Khususnya ya bagi saya sendiri, saya harus menciptakan eh, pembelajaran yang menarik supaya dia rindu untuk boleh hadir ke sekolah, supaya dia bisa eh, eh, terniat tanpa harus memikirkan aku nggak ada uang jajan. Iya, Tapi karena memang pembelajaran yang menarik yang membuat dia rindu untuk boleh iya, datang ke sekolah. iya. Berarti dari kegiatan ini sudah dapat kita dapatkan solusinya dari Bapak, yaitu yang pertama yaitu melakukan sosialisasi atau melakukan kegiatan tatap dua mata gitu kan dari hati ke hati, kemudian membuat rencana pembelajaran yang lebih aktif sehingga anak itu tertarik untuk datang ke sekolah bukan Iya, karena jajan atau karena apa-apa gitu kan Pak. iya, Bu. Jadi kegiatan ini kan besok rencana Bapak lakukan Iya, Bu. jam 12. Jam 12. Mungkin iya jadi sekitar 2 minggu lagi kita bisa boleh ketemu lagi kan Pak karena sudah jadwalnya. Saya ingin apakah hasilnya sudah sesuai dengan ekspektasi atau gimana? Bisa kan Boleh, Pak? Bu. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Kita sepakati minggu Berarti depan, 2 dua minggu dua minggu minggu lagi. lagi gitu Pak. Iya, supaya Oke, kita boleh.
melihat apakah ada hasilnya gitu kan, sesuai Baik, dengan keinginan kita gitu, Pak. baik, Bu, baik, Bu. Oke, terima kasih ya Pak. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat kepada kita, kemudian solusi yang telah kita dapatkan dapat juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Terima kasih ya Pak Terima atas kasih, Bu. segalanya. Iya, Baik, Bu. iya, terima kasih. Ya, Bu. Baik Ibu Sri dan Pak Edwin, Iya dari Pak, penutupannya saya lihat sepertinya sukses kalian dua ya. Siap, Dari Bu. terima kasih penutupannya, Pak. cara menutupnya banyak perkembangan ya, Ya, Bu. cara Terima kasih Pak. menutupnya ya. Silakan tuliskan refleksi ya, Oh iya terus Pak, terang, jangan bangga dulu, agak berbeda cara kalian iya berdua Pak, berbicara dengan yang lain gitu ya. Yang lain iya masih Pak. larut lalap dalam masalah itu, berputar-putar sampai ini ketawa-ketawa sendiri ya. Oh iya Oke, Pak, iya Pak. terus latihan, Makasih Pak. pelajari, Iya, lihat makasih contoh. Pak. Nah, sekarang tulis refleksinya. Begitu Iya, sudah makasih Pak. begitu sudah selesai, udah bisa kembali ke ruang utama. Siap, Pak. Oke. Siap, Pak. Utama Iya, aja siap Pak. lah Makasih. tulis di ruang utama, mereka Oke, udah siap. Nggak Siap, Pak. oke, makasih. di Iya, situ siap Pak. aja kalian Makasih Pak. cerita-cerita ya, saya tutup ya. Siap, Pak. Iya Siap, Pak, Pak. iya Pak, siap Pak.